Halo semuanya, selamat datang di channel Arwi Film. Gua Arwi dan kali ini saya akan membawakan sebuah alur film berjudul Race. Film ini bercerita tentang seorang bernama Race yang diperankan oleh Shahrukh Khan, di mana sejak kecil dia sudah berkecimpung dengan dunia mafia miras. Hingga dewasa dia pun akhirnya bisa sukses dan menjadi seorang penguasa. Oke, untuk menghemat kuota kalian, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah desa bernama Gujarat di India yang sedang mengalami kekeringan. Dan untuk bertahan hidup, masyarakat di sana memproduksi miras. Walaupun kegiatan tersebut dilarang oleh pemerintah, tapi mereka semua tetap menjalankan bisnis tersebut. Dan di sana hiduplah seorang anak bernama Rais. Ia tinggal bersama ibunya. Di sekolah, Rais memiliki masalah dalam penglihatan karena matanya yang minus. Ia pun sempat dibawa ke dokter oleh ibunya. Tapi karena tidak memiliki uang, ia pun tidak bisa mendapatkan kacamata. Hingga suatu hari Reis pun mencuri kacamata dari sebuah patung. Dan hal itu sangat lucu bagi si dokter. Dokter yang merasa kasihan dengan Reis pun kemudian memberikan dia kacamata secara gratis. Lalu suatu hari Reis melihat sebuah mobil polisi yang masuk ke dalam wilayah mereka. Ia pun bergegas lari dan turun ke jalanan. Tanpa rasa takut dicegatnya mobil polisi tersebut. Lalu kemudian ditiupnya sebuah peluit memberi tanda kepada warga kalau ada polisi. Lalu para warga dan pekerja di sana pun segera menyembunyikan miras. Akibat aksi dari Res, polisi pun gagal untuk mendapatkan bukti. Polisi yang merasa kesal lalu menampar Res. Ibunya pun segera menyelamatkan Res dari polisi. Dan dengan tegas ibunya kemudian berkata, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang lebih besar dari agama. Suatu kata yang sangat mendalam. Lalu kemudian ada sebuah tragedi di mana 140 orang meninggal akibat minuman keras yang diproduksi oleh Ilyas. Dan Ilyas pun ditangkap oleh polisi. Karena hal itu lalu Reis pun meminta menjual minuman keras luar negeri kepada seorang bos bernama Jairas. Reis yang sudah pintar berbisnis kemudian meminta bayaran Rp3.000 untuk setiap botol yang berhasil ia jual. Jairas pun setuju, lalu Res memasukkan botol minuman tadi ke dalam tasnya dan ia pun berhasil melewati polisi yang sedang berpatroli. Beberapa tahun kemudian, Res pun kini sudah dewasa. Ia masih saja bekerja kepada Jairas. Res saat itu mendapat tugas untuk membebaskan kiriman minuman keras. Res pun lalu menyuap para polisi di sana dan akhirnya membuat kiriman tersebut bisa berjalan lancar kembali. Kemudian Reis pun berbicara kepada temannya Sidik kalau sudah saatnya mereka membuat bisnisnya sendiri. Lalu Reis pun datang menemui Jairas dan memberitahu keinginannya. Tapi ia justru ditertawakan karena tidak memiliki modal. Jairas kemudian memberikan waktu kepada Reis 3 hari. Untuk Reis membawa uang dan membeli 1 truk miras darinya sebagai awal bisnisnya, dan jika dia tidak bisa maka ancaman kematian akan datang bagi dirinya. Setelah itu Res dan Sidik pun pergi. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan teman mereka yang menawarkan mobil mewah. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat naik motor mereka hampir saja menabrak seseorang yang sedang membawa kambing. Berkat hal itu mereka pun tahu kalau saat ini harga kambing naik lebih tinggi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dari situlah muncul ide bagi Res. Ia lalu menemui Karim dan membawa mobil mewah tadi ke sebuah desa dan akan ditukar dengan puluhan ekor kambing. Kambing-kambing tersebut akan dijualnya di Mumbai karena harganya yang di sana lebih tinggi. Tapi ada masalah, saat mereka tiba di sana dan akan menjual kambing, Res tidak memiliki izin, yang akhirnya membuat dirinya diusir oleh para pedagang di sana. Lalu ada seseorang yang kemudian memanggil Res dengan sebutan Mata Empat. Hal itu membuat Res naik hitam lalu bogemnya pun melayang. Tak lama setelah keributan itu datang seseorang di sana yang cukup berkuasa bernama Musa yang kemudian mengacungkan pistol ke arah Res. Tapi dengan cepat Res merebut pistolnya. Lalu ia berkata, jangan sebut aku dengan Mata Empat. बैटरी नहीं बोलनी। Rais dan Sidik pun ditangkap dan sebagai hukuman kambing milik mereka pun dipotong kemudian dimasak lalu dibagikan kepada jamaah di hari raya.
Musa lalu berkata kalau kambing adalah santapan harimau di sana, bukan untuk usaha. Lalu Res kembali menjawab dengan mengungkapkan perkataan ibunya, tidak ada bisnis yang kecil dan tidak ada bisnis yang besar lebih dari agama. Setelah itu Res dan Sidik pun pulang dengan menaiki kereta. Di dalam kereta ada seseorang yang selalu memperhatikan mereka berdua. Setiba di rumah, Res tiba-tiba kedatangan pria yang ada di kereta tadi. Pria itu kemudian memberikan sebuah koper berisi uang kepada Rais. Dia kemudian meminta Rais untuk membunuh Musa. Tapi Rais yang merasa tak memiliki masalah dengan Musa, ia pun menolaknya. Lalu pria bernama Nawab ini mengatakan kalau uang itu adalah dari Musa untuk bayaran semua kambing miliknya. Dan Nawab ternyata adalah keluarga dekat dari Musa. Kemudian Res pun pergi ke makam ibunya. Ia berdoa di sana dan ia lalu berjanji kalau ia akan memulai usahanya sendiri dan akan sukses. Lalu Sin pun berpindah ke sebuah pesta. Ada seorang polisi yang sedang menyamar di sana. Lalu kemudian menangkap orang-orang yang terlibat dalam bisnis minuman keras. Polisi ini bernama Mas Muda. Ia lalu diperintahkan atasannya untuk membebaskan mereka. Tapi ia pun kemudian menolak. Karena hal itu, ia pun akhirnya dipindahkan ke daerah Gujarat. Lalu kembali ke Res yang sedang bermain bola. Ia dengan sengaja menendang bola ke atap rumah wanita pujaan hatinya agar ia bisa masuk ke जब तू sana. मगन मुस्कुराती मेरी जुबान से तुझे देखता रहा Kemudian berpindah ke polisi jujur bernama Mas Bunda tadi. Ia pun kini sudah melakukan aksinya dengan menghancurkan ribuan botol minuman keras yang berhasil ia sita dari para pengedar. Rais pun sedikit khawatir dengan barang-barang miliknya yang bisa saja bernasib seperti Jairas. Rais juga kemudian dipanggil oleh Mas Muda. Ia kemudian diperingatkan untuk keluar dari bisnis miras. Tapi Rais kemudian tak menghiraukan peringatan tersebut. Mas Muda pun mendengar kabar kalau ada sebuah truk miras milik Rais yang akan segera datang besok. Ia pun berencana untuk menangkap truk itu sebelum sampai. Rais juga sudah menyiapkan sebuah strategi di mana ia akan membagikan mirasnya ke dalam 4 mobil. Sehingga Mas Muda yang menghadang truk tersebut tidak berhasil mendapatkan barang bukti. Lalu Jairas yang saat itu sedang kesusahan dengan bisnisnya. Ia pun bertemu dengan Rais dan mengajaknya untuk bekerja sama. Rais bersedia untuk membantu, tapi dengan syarat ia harus menjadi ketua dalam sindikat tersebut. Dan Jairas memiliki waktu 3 minggu untuk memberikan keputusannya. Lalu kabar gembira pun datang di mana Rais menikahi wanita pujaan hatinya. Sementara itu Mas Muda masih dengan gencar-gencarnya merazia dan menutup semua jalan darat untuk menutup akses truk Rais. Tapi lagi-lagi Rais lebih pintar. Ia menggunakan sebuah kapal untuk membawa miras dan dirinya dibantu oleh Hamla. Semua mirasnya pun berhasil lolos ke Gujarat. मदद के लिए बहुत शुक्रिया Sin lalu berpindah ke sebuah hari perayaan. Di sana Rais hampir saja dibunuh oleh seorang penembak itu. Namun seketika keadaan pun berbalik. Rais kemudian mengejar dan memburu si penembak itu. Setelah kejadian itu, Mas Muda pun lalu menangkap Rais karena terlibat kasus pembunuhan si penembak itu. Tapi Musa kembali membantu Rais dengan mengirimkan orang untuk mengakui sebagai pembunuh si penembak itu. Dan akhirnya Rais pun kembali dilepaskan. Lalu akhirnya Rais pun tahu kalau sniper itu adalah orang suruhan Jairas. Ia pun akan membalas dendam. Ia pun pergi ke markas Jairas. Semua anak buah Jairas dihabisi olehnya dan termasuk juga Jairas. Sementara itu Mas Muda pun kembali dipindah tugaskan. 1 tahun kemudian bisnis Rais pun semakin besar karena saat ini tidak ada lagi orang yang mengusik dirinya. Dengan kekayaan yang ia punya sekarang, ia pun menyuap semua polisi bahkan pejabat yang ada di sana. Ia juga turut membantu semua warga di Gujarat yang mengalami kesusahan. Dan saat itu juga ia mempunyai seorang sekutu bernama Pasya yang juga seorang calon wali kota. Kemudian Sin berpindah ke Mas Muda. Ternyata walaupun sekarang Mas Muda tak lagi bertugas di Gujarat, ia tetap mencoba untuk menangkap Rais.
seperti salah satu teman Reis yang berhasil ditangkap olehnya saat menyelundupkan miras. Reis yang mengetahui hal itu, ia kemudian menemui seorang menteri dan meminta untuk memindahkan Matsmuda. Matsmuda pun pada akhirnya dipindahkan ke sebuah ruang kontrol, yang dimana di sana pekerjaannya hanya mengurusi kertas. Tapi ternyata Matsmuda malah mendapatkan keuntungan. Di sana ia bisa menyadap semua telepon, bahkan telepon dari Reis. Lalu seorang wali kota menelpon Reis dan memintanya untuk berhenti memasok jalur miras ke wilayahnya. Karena di sana tempat ia berada dan juga jalur politik untuk kemenangan dirinya sebagai wali kota. Dengan hal itu tentu saja akan berdampak buruk bagi bisnis Reis. Reis lantas mengancam akan membunuhnya jika ia tetap melakukan hal itu. Reis pun akhirnya menjadi sangat emosi karena Pasha tetap melangsungkan orasi politiknya. Ia lantas menghadang kampanye tersebut. Dan dengan kejadian itu, menteri pun dengan terpaksa berjanji di hadapan media kalau Reis akan segera ditangkap. Lalu setelah itu, menteri pun bertemu dengan Reis. Ia kemudian mengatakan kalau Reis akan dipenjara, tapi dipenjara hanya sebentar saja, dan semua bisnisnya akan tetap berjalan walau dia di dalam penjara. Karena tak punya pilihan, Reis pun akhirnya setuju, dan Reis pun akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Dan ternyata Reis sudah dijebak oleh menteri dan juga Pasha yang sudah menjadi sekutu. Reis yang tahu hal itu tak terima, lalu ia memutuskan untuk ikut dalam pemilihan wali kota agar dirinya bisa dibebaskan. Ia pun akhirnya dibebaskan karena memenangkan hasil suara. Reis pun kini sudah resmi menjadi wali kota. Ia kemudian memberikan penawaran perumahan kepada para warga, dengan mereka membayar setengahnya dan sisanya boleh mereka cicil selama 10 tahun. Lalu suatu hari terjadi sebuah kerusuhan antar dua agama di India. Reis yang berjiwa sosial, ia mencoba mencukupi semua kebutuhan warga di kotanya, walaupun mereka berbeda agama. Rasa sosial dan toleransi yang tinggi membuat dirinya banyak dicintai oleh warga kotanya. Dan di samping itu, saat ini bisnis Reis juga terancam bangkrut. Ia sudah tak bisa lagi menjalankan bisnis serta konstruksi perumahannya. Ia harus segera mencari cara untuk mengatasi krisis keuangan itu. Bahkan seorang menteri yang dulu bersamanya kini mencabut izin konstruksinya. Lalu Reis pun menemui Musa untuk meminta bantuan kepadanya. Musa lalu meminta Reis mengirimkan emas ke Mumbai di tengah penjagaan polisi yang sangat ketat. Tapi ada sesuatu di balik emas itu. Reis dengan dibantu Tamla melalui jalur laut, ia pun mengirimkan barang tersebut. Reis pun mendapat bayaran yang sangat besar dari Musa. Kemudian ada sebuah berita tentang peledakan bom di 5 wilayah dan pelakunya berasal dari wilayah Gujarat. Dan dari identifikasi polisi, bom itu berasal dari emas milik Musa yang dikirimkan oleh Reis. Mendengar hal itu, Reis pun merasa bersalah karena bertentangan dengan prinsipnya. Dan karena ulahnya banyak orang yang harus kehilangan nyawa. Dan di samping itu, Musa juga telah mengkhianati dirinya. Reis pun sempat diminta istrinya untuk menghilang sementara, tapi dirinya tak mau melakukan hal itu. Pada akhirnya Reis pun mendatangi tempat Musa. Semua anggota Musa dibunuh olehnya, dan Musa juga turut dihabisi oleh Reis. Begini boleh. Lalu Reis pun kemudian pergi ke kantor polisi dengan membawa media agar dirinya tidak ditembak di tempat. Lalu ia pun kemudian dimasukkan ke dalam mobil polisi. Di dalam mobil ia berbicara kepada Matsmuda. Ia meminta untuk mengeksekusi dirinya karena ia sudah tak bisa lagi memaafkan dirinya atas segala kesalahan yang sudah ia perbuat. Lalu pada akhirnya Reis pun dibawa ke sebuah tempat dan dieksekusi di sana. Dan setelah itu film pun berakhir. Baiklah, terima kasih untuk kalian semua. Semoga tetap terhibur. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sehat terus, sukses terus untuk kalian semua. Saya Arpi undur diri dan sampai jumpa di next video.